Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Di siang hari ini saya ingin membuat ulang video ya, karena kemarin ada kekurangan sedikit dalam video penyampaian saya mengenai merubah GT itu. Jadi saya ada cerita, saya ulang aja dari awal ya. Jadi saya ada video di YouTube, video awal-awal saya bikin YouTube dulu. Itu saya ada tunjukkan cara menghitung GT. Dan di situ saya ada komentar dari Mas siapa kemarin itu, saya tampilkan juga komentarnya di sini ya. Pak, kenapa GT 1000 bisa dirubah menjadi 600 dan tujuannya apa? Nah, itu. Saya sampaikan bahwa merubah GT itu banyak alasan ya. Dan merubah GT itu tidak hanya turun dari 1000 ke 600. Dia kadang-kadang ada naik juga. Misalnya dari 200 atau dari 4000 ke 5000, dari 4000 ke 3000 itu juga ada. Seperti itu. Nah, apa sih tujuan menaikkan dan menurunkan GT itu? Yang pertama kita bahas menurunkan GT dulu ya. Karena GT ini tadi seperti yang saya bilang di video saya waktu itu, yang video-video awal itu, kita menghitung GT itu atau penentuan GT itu dipakai untuk acuan aturan. Jadi ada aturan-aturan di kapal itu yang mengacu ke GT. Jadi misalnya contohnya kapal dengan GT 7 sudah wajib punya surat ukur. Kemudian GT di atas 125 atau 150 itu dia sudah wajib SM code, atau dia kalau GT-nya di bawah 125 itu cukup pas besar saja. Kemudian kalau GT-nya di atas itu dia harus surat laut. Jadi semuanya mengacu ke GT. Dan bukan hanya dokumen sebenarnya, tapi di sini akan menyangkut ke masalah perlengkapan keselamatan ya, perlengkapan keselamatan. Jadi ada aturan-aturan perlengkapan keselamatan itu yang mengacu ke GT. Jika kapal itu GT-nya sekian, maka perlengkapan keselamatannya harus ini ya. Jika kapal ini GT-nya sekian, maka ABK-nya atau nahkodanya harus ijazah yang setingkat ini, setingkat itu, seperti itu. Nah, dan itu nanti akan berdampak ke biaya operasional. Tentunya kalau kita punya sebuah kapal yang dinahkodai oleh nahkoda yang ijazahnya 5 misalnya atau 4, itu akan beda pengeluarannya ketika kapal kita harus dinahkodai orang yang punya ijazah 1 atau 2 itu. Selain itu juga masalah PNBP. Nah, GT ini nanti akan berhubungan ke PNBP. Makin gede GT, pengeluaran untuk membayar pajak atau kapal yang ada pajaknya seperti kapal-kapal ikan ya, atau yang tidak ada pajaknya yaitu membayar PNBP, itu dia akan semakin gede. Sehingga ada beberapa oknum yang ini pemilik kapal itu pengennya yang murah-murah, dan ya sama lah ya, pengusaha selalu pengennya itu pengeluaran sekecil mungkin dan pendapatan sebesar-besarnya. Itu sudah dari dulu itu ya. Ilmu ekonomi yang dipakai pengusaha itu ya itu. Makanya kadang-kadang ada orang yang ingin menurunkan GT-nya itu dengan tujuan itu. Yang pertama untuk menghindari aturan, yang kedua untuk menghindari bayar kru yang terlalu gede, yang ketiga untuk menghindari pajak atau PNBP yang terlalu gede. Karena apa? Semua tadi itu ditentukan berdasarkan besar kecilnya GT. Makanya yaitu tadi, kalau alasan kita mau menurunkan GT yaitu tadi seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, selain GT diturunkan, ada juga GT yang harus dinaikkan. Contohnya yaitu di pelayaran Merak Bakauni saya pernah nangani itu ya. Saya pernah nangani satu kapal, dia GT-nya 4000. Sedangkan di pelayaran Merak Bakauni itu dia mewajibkan kapal-kapal yang punya trayek atau mau mengambil trayek di situ GT-nya minimal 5000. Nah, itu adalah tujuan menaikkan GT. Ada juga misalnya ada rencana tender di satu lokasi, yang dimana tender itu sudah diumumkan jauh-jauh hari ya, jauh-jauh hari. Itu nanti kita akan menyewa kapal atau menggunakan kapal di daerah sini dengan GT sekian, 500. Nah, sedangkan GT kapal saya cuma 300 misalnya, dengan tipe kapal yang sama yang diinginkan, cuma GT-nya harus gede. Nah, itu mereka harus merombak kapalnya dan merubah GT-nya. Nah, itu. Untuk merubah atau merombak GT itu tadi, atau memperkecil atau memperbesar GT itu caranya masing-masing. Sebenarnya caranya antara memperbesar dan memperkecil itu tadi kebalikannya. Contohnya, kalau mau memperkecil GT, dia harus mengurangi volume ruangan yang ada di kapal itu. Karena seperti yang saya sampaikan di video saya itu, bahwa untuk menghitung GT atau komponen GT itu adalah volume ruangan yang di bawah geladak.
kemudian volume ruangan yang tertutup ya di atas geladak. Nah, makanya kalau mau mengurangi GT, dia harus mengurangi ruangan tertutup di atas geladak. Kalau di bawah geladak, dek utama ya, dia baik tertutup maupun terbuka, dia masuk ke dalam perhitungan GT. Nah, untuk mengurangi GT itu biasanya mereka akan mengurangi ruangan-ruangan yang sekiranya tidak perlu di kapal itu. Dia akan kasih jendela-jendela, atau misalnya masih pengen dipakai untuk nongkrong atau untuk rest area ABK ketika dia di luar. Nah, itu dia dibuka-buka ruangan itu, dikasih jendela. Dengan catatan ruangan itu tidak berhubungan dengan ruangan yang lainnya. Jika ada ruangan yang kita kurangi untuk GT dan dia berhubungan dengan ruangan lainnya, maka dia wajib dikasih pintu kedap atau watertight door, seperti itu. Nah, untuk menaikkan GT yaitu kebalikannya. Kalau yang tadi mengurangi GT itu membuat ruangan-ruangan yang tadinya kedap atau tertutup dia menjadi terbuka. Nah, kalau untuk menambah GT, dia harus membuat ruangan-ruangan terbuka itu menjadi tertutup, sehingga dia bisa dimasukkan ke dalam perhitungan GT. Contohnya misalnya kapal penumpang, dia punya rooftop atau punya area untuk biasanya di situ dia dipakai untuk melihat sunset ya di sore hari, itu cuma ada atap saja. Nah, kalau mau menambah GT, dia harus menambah dinding ya, dinding kanan kiri, depan belakang, kemudian dikasih pintu kedap dan jendela-jendelanya dipasang jendela kedap. Maka dia akan menambah GT seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara menurunkan atau menaikkan GT itu? Apakah cuma dengan membuka lubang atau menutup lubang atau membuat ruangan baru? Tidak. Jadi prosedurnya yaitu kita mengajukan dulu gambar ya. Kita bikin desainnya dulu. Misalnya ada satu kapal, kita anggap saja mau nambah GT lah ya. Kita gambar dulu, kita gambar lagi lens plan-nya, kemudian GE-nya. GE-nya tentunya berubah ya, yang tadinya dia hanya untuk rest area saja, dia bisa dipakai untuk ruangan apa, misalnya ruang penumpang atau apa gitu. Kita bikin gambar ya, GE, fire plan, dan kita buktikan dengan hitungan stabilitasnya. Yang pertama kita upload atau kita kirim ke perhubungan ya, ke perhubungan untuk melakukan pengesahan gambar. Nah, kemudian kalau kapalnya kelas, kita juga harus membuat permohonan modifikasi ke kelas. Jadi kita kirim gambar lagi, konstruksinya segala macam, kemudian hitung ulang stabilitasnya, dan itu mereka akan approve, baru kita laksanakan. Itu untuk yang kelas. Nah, untuk yang perhubungan itu perlu ada survei. Jadi permohonan pengesahan gambar kita untuk mengubah GT itu tadi adalah pengesahan perombakan yang nantinya setelah sebelum gambar ini disahkan, teman-teman dari perhubungan ya, jadi proses pengesahannya lama ini. Jadi tidak seperti pengesahan kapal baru ya, kapal baru. Kalau kapal baru kan sebelum kapal dibangun kita sahkan, dia stamp, disahkan, kemudian kita mulai bangun. Nah, tapi kalau perombakan tidak, perombakan kita kirim dulu gambarnya, ya kirim dulu gambarnya sambil kita bangun, ya sambil kita kerjakan perombakannya. Lalu ada surveyor dari perhubungan, marine inspector dari perhubungan akan datang ke kapal untuk memastikan bahwa yang dilakukan perombakan itu tadi sama dengan gambar yang direncanakan. Nah, baru setelah itu mereka akan stamp pengesahannya. Lalu ya itu tadi, tentunya dia melakukan survei itu ya perlu biaya transport, kemudian tempat tinggal, nginep, karena tidak bisa sehari apalagi kapalnya gede ya, dan itu harus dikeluarkan oleh pemilik kapal. Nah, setelah dia selesai melakukan survei, baru nanti akan di stamp untuk pengesahan perombakan. Nah, setelah ada stamp pengesahan perombakan atau gambar perombakan itu tadi, kita ngajukan pengukuran ulang ke Syah Bandar setempat. Nanti kapal ini akan dilakukan pengukuran ulang dan GT-nya akan disesuaikan sesuai dengan yang sudah dirubah ya. Begitu juga dengan yang pengurangan, sama prosesnya, yaitu mengirim gambar, kemudian ada surveyor datang. Kalau pengesahan gambar pembangunan kapal baru, tidak perlu ada marine inspector datang ke lapangan untuk menyaksikan perubahan konstruksinya atau perombakannya. Tapi kalau tapi kalau perombakan, ada surveyor yang harus datang ke kapal untuk memverifikasi yang dirombak. Seperti itu. Jadi setelah itu ada keluar pengesahan perombakan, kemudian kita ngajukan pengukuran ke perhubungan. Lalu perhubungan akan Syah Bandar ya, dalam ini Syah Bandar akan mengulakan surat ukur sementara lagi. Seperti itu. Kemudian kemarin ada juga pertanyaan dari siapa itu saya lupa ya, dan pertanyaannya di live saya waktu live TikTok. Pak, kenapa
GT yang dikeluarkan oleh perhubungan dan GT yang dikeluarkan oleh BKI itu beda. Nah, itu mungkin Mas ini pernah ngalami, mungkin sertifikat atau surat ukurnya itu berbeda dengan GT yang ada di sertifikat B-Class atau BKI-nya. Karena di sertifikat HAL atau lambung BKI itu kan ada nyebutkan GT di situ. Nah, itu beda. Nah, itu sebenarnya bukan masalah yang dikeluarkan BKI beda, tapi begini. Itu terjadi karena kita lalai. Saya pernah ngalami itu sampai saya pernah bukan mau ya, saya udah datang ke Pangarmatim dan rencananya saya mau ceritakan, tapi tunggu ya teman-teman ya, nanti saya ceritakan. Gini, jadi saya pernah ngalami itu beda GT antara tanda selar, karena GT itu tanda selar itu kan ada GT-nya ya. Jadi di surat ukur dan di sertifikat lambung BKI itu beda. Nah, itu terjadi karena begini, proses untuk menerbitkan sertifikat kelas itu syaratnya kapal harus punya surat ukur. Dan surat ukur yang dipakai itu adalah surat ukur sementara. Ya, misalnya ada satu kapal diukur, kemudian ketemu GT-nya 1000. Nah, karena pemilik kapalnya mau buru-buru sertifikat BKI-nya biar cepat terbit, dia melampirkan surat ukur sementara itu. Ya, surat ukur sementara itu. Nah, dilampirkan, BKI mengeluarkan sertifikat sementara, BKI sementara dengan mengacu ke surat ukur itu sehingga GT-nya yaitu 1000. Nah, padahal di sah bandar sendiri prosesnya setelah keluar surat ukur sementara, dia harus melakukan pengesahan daftar ukur. Yang mana pengesahan daftar ukur ini kita mengirim dokumen ke Jakarta, kemudian Jakarta atau Perhubungan Jakarta akan mengoreksi lagi perhitungan GT kita, dan itu seringkali terjadi beda. Jadi misalnya setelah diverifikasi GT-nya jadi 1100. Nah, kemudian akan terbit surat ukur permanen yang mengacu ke daftar ukur yang sudah disahkan oleh Perhubungan Pusat. Nah, karena permanennya sudah diterima oleh pemilik kapal, kemudian pemilik kapalnya lalai atau mungkin karena lupa atau apa, dia tidak mengupdate ke BKI untuk memberitahukan bahwa oh Pak, GT saya yang permanen itu ini loh 1100. Jadi minta tolong diubah yang kemarin sertifikat BKI-nya udah terlanjur terbit 1000. Nah, harusnya seperti itu, tapi kadang-kadang ada pemilik kapal ya, contohnya saya kemarin itu lupa, lalai karena kesibukan pekerjaan, jadi dianggapnya sudah sama saja, bukan dianggapnya ya, tapi dikiranya udah sama, enggak ada masalah gitu ya. Nah, ternyata beda. Nah, itulah sehingga terjadi ketika di lapangan, karena kru kapal juga kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan itu ya, ketika ada pemeriksaan oleh Angkatan Laut atau Polairut atau apa itu diketemukan, dan biasanya mereka itu sangat teliti sekali meriksa kapal itu. Nah, makanya ditemukan GT dan antara GT, BKI dan perhubungannya itu beda, sehingga itu dipermasalahkan. Dan waktu itu saya sampai ke Pangarmatim ketemu dengan panglimanya di sana ya, untuk minta tolong supaya kapalnya dilepaskan ya, tentunya dengan berbagai komitmen lah seperti itu ya. Oke ya teman-teman, jadi sudah tahu kenapa pengusaha itu merubah GT, baik itu menaikkan atau menurunkan GT. Kemudian teman-teman juga sudah tahu proses menghitung GT itu seperti apa, lalu proses merubah GT, menaikkan dan menurunkan GT itu prosesnya seperti apa, sudah tahu. Nah, kalau misalnya ada kapal-kapal yang mau dirubah GT-nya, hubungi saya aja, nanti saya bantu. Dan teman-teman di sini juga sudah tahu kenapa ada kejadian sertifikat BKI dan sertifikat perhubungan itu GT-nya beda, yaitu tadi karena lalai atau abai ya, sudah saya ceritakan tadi, silakan disimak. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan teman-teman sehat semuanya di siang hari ini dan puasanya lancar, serta terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai sejauh ini. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan tanyakan dan kita diskusi ya. Kita diskusi juga di TikTok juga, kadang-kadang kita live TikTok dan itu bisa interaksi sama-sama ya, saling berinteraksi, tanya langsung saya jawab. Lebih asik sih di TikTok ya, tapi untuk detailnya biasanya saya sampaikan di YouTube seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.